Hadirin jamaah salawat qasidah burdah Majlis Taklim An-Nidom Sirnalaga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai suku udrah yang dimaksud oleh Imam Al-Bushairi dalam bait burdah, ya laimi fil hawal udri makdiratan. Suku udrah adalah salah satu suku yang ada pada tatanan jazirah tanah Arab yang kebetulan masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kakek buyut Nabi tercinta kita yang bernama Qusay. Dan suku ini dikenal dengan suku yang fasih dalam berbahasa Arab atau yang disebut suku ahli fusahatil Arabi. Sehingga banyak ulama-ulama yang ahli dalam bidang sastra bahasa Arab yang mempelajari kefasihan berbahasa Arab, terutamanya ahli bidang nahu, ahli bidang sharab, dan yang paling menonjol dari keahlian dan kelebihan bahasa Arabnya orang suku udrah adalah ilmu bidang bilaghah. Sehingga teriwayatkan bahwasanya seorang ulama besar yang bergelar Hujatul Adab, jawara ilmu sastra bahasa Arab, bahkan ia juga bergelar Lisanul Arab, yaitu seorang imam besar, Imam Al-Usmu'i. Beliau adalah salah satu gurunya Imam Malik. Seorang Imam Al-Absihi dalam sebuah kitabnya, yakni kitab Al-Mustatrah fi Kullil Fan, meriwayatkan bahwasanya Imam Asmu'i dalam perjalanan menyempurnakan dalam penggalian ilmu sastra bahasa Arabnya, ia mendatangi salah satu suku di Arab Saudi atau di tatanan tanah Arab, yaitu suku udrah ini, dalam rangka mempelajari kefasihan bilaghahnya suku udrah. Beliau singgah di saat beliau begitu masuk ke dalam suku udrah, beliau singgah di salah satu rumah tokohnya seorang suku udrah. Beliau dilayani dan disuguhi oleh seorang perempuan gadis cantik yang rupawan, alisnya ngelir bagaikan semut merambat, bulu mata lentik anti badai ala Sahrini, pipi merah merona efek kosmetik letulip, hidung mancung bagai bawang sebungkul, semerbak waharum wangi minyak naon boa, yang membuat Imam Usmu'i terpesona. Setelah selesai bincang-bincang tentang sastra bahasa Arab dengan salah satu tokoh suku udrah di negeri Arab ini, sang Imam Asmu'i akhirnya undur diri, permisi dan pamitan, mohon izin untuk melanjutkan perjalanan dalam rangka pencarian ilmu sastra bahasa Arab dari semua suku-suku yang ada pada suku udrah. Begitu Imam Usmu'i keluar dari pintu rumah atau keluar dari halaman rumah tokoh suku udrah ini, ia berpapasan dan berjumpa dengan seorang pemuda yang nampak lusuh dan tak terawat, wajahnya pucat, matanya cekung dan kerut. Seraya Imam Usmu'i bertanya kepada pemuda ini, "Ya Habibi, ta'al, kasini. Apakah gerangan yang membuatmu menjadi seperti ini, sehingga engkau kelihatan lusuh, letih, dan tidak nampak berwibawa, apalagi karismatik?" Pemuda itu menjawab, "Ya Habibi, ya tuanku, aku ini menjadi begini karena aku tergila-gila akan cinta kepada wanita yang ada di dalam rumah yang barusan tuan singgahi." Inilah mungkin yang dimaksud cinta Bani Udrah oleh Imam Busiri, yang ternyata di dalam negeri atau di dalam Bani Udrah ini banyak pemuda-pemuda yang malaweng karena cinta tak sampai, bahkan sampai isdet karena cinta. Dalam artian di dalam suku udrah ini banyak seorang laki-laki dan pemuda yang isdet, yang meninggal dunia karena faktor cinta bertepuk sebelah tangan. Hadirin kaum muslimin jamaah burdah yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teriwayatkan pula dalam satu perjalanan pencarian
penyempurnaan ilmu tata bahasa Arabnya Imam Al-Usmu'i. Dalam perjalanan ia melihat sebuah batu besar yang bertuliskan sebuah syair yang nampak jelas karena tulisannya sangat besar di batu yang sangat besar. Aya ma'saral usyaki billahi ahbiru idza stadda iskun bil fata kaifa yasnahu. Yang artinya tulisan ini adalah, wahai para perindu cinta nan dahsyat, demi Allah ajarkanlah padaku, beritahulah sesuatu akan diriku, apa yang harus dilakukan seorang pemuda di saat terjebak dalam kerinduan yang dahsyat. Terus Imam Asmu'i menulis sebuah syair di atas batu itu, iseng-iseng sekedar menjawab syairan itu. Yang isi syairnya Imam Asmu'i adalah, yudari hawahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru fi kullil umuri wa yahsya'u. Yang artinya, cuekin aja bro, gelora cintanya cuekin aja, lalu sembunyikan rahasia-rahasia cintanya, dan sabarlah dalam setiap urusan-urusan cinta, dan konsentrasilah dalam bidang urusan-urusan yang lain. Singkat cerita, Imam Asmu'i ngegeloyor pergi begitu saja. Namun selang beberapa hari kemudian Imam Asmu'i melewati lagi batu yang kemarin ia tulis syair, dan ternyata dalam batu itu tertulis tambahan yang berupa syairan pula. Yang bunyi syair ini adalah, kaifa yudari wal hawa qatilul fatah wa fi kulli yaumin ruhuhu yataqata'u. Yang artinya, bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan begitu saja, bagaimana mungkin ia bisa cuek-cuek saja, sementara cinta telah membinasakan dirinya, dan dalam setiap waktu-waktu harinya hancur lebur berkeping-kepinglah jiwanya. Akhirnya Imam Asmu'i pun menulis kembali sebuah syair di atas batu itu untuk menjawab syair sang pemuda yang tertulis di dalam batu itu. Di sini berarti perang syair, perang puisi. Kalau sekarang mah perang status, perang TikTok. Idza lam yuti sabran wa katman li sabrihi falaisa lahu mimma siwal mauti anfa'u. Yang artinya, bila sudah tak mampu bersabar dan bila sudah tidak mampu sembunyikan rahasia cinta, maka tidak ada yang lebih manfaat baginya kecuali hanyalah kematian. Selesai Imam Asmu'i menulis itu, terus Imam Asmu'i melanjutkan perjalanannya kembali, dan selang beberapa hari kemudian Imam Asmu'i melewati kembali batu yang kemarin ditulis syair oleh beliau, dan betapa kagetnya Imam Asmu'i ternyata pada batu yang ia tulis kemarin untuk berbalas pantun dan syair itu ia melihat seorang pemuda yang bersandar dan ternyata telah meninggal dunia. Dan di sebelah pemuda ini pada batu itu tertulis sebuah syair, sebuah syair atau sebuah qasidah yang berbunyi, sami'na ata'na sumamitna fabalik salami ila man kana liwasli yamna'u. Yang artinya, saya mendengarkan, saya mentaatinya, lalu saya pun akhirnya isdet. Maka sampaikan salamku pada seseorang yang saya cintai, kepada seorang perempuan yang menolak pertemuan denganku. Sungguh luar biasa. Pantas Imam Bushairi
mencatut tentang sejarah atau tentang tragedi di suku Udrah. Ternyata suku Udrah punya tragedi, punya sejarah yang sangat luar biasa untuk perkara urusan cinta dan bilago. Pantas Imam Busairi mengabadikan hikayat ataupun tragedi suku Udrah ini dalam bait ya laimi fil hawal udri maqdiratan.